Cahaya itu krusial. Mau secara historis dan biologis, pada spesies manusia, cahaya adalah penentu ritme hidup yang paling mendasar. Karena sebelum ada teknologi, kehidupan manusia sepenuhnya diatur oleh matahari dan api. Coba lihat di sekeliling kalian, mulai dari kafe kesukaanmu, penginapan favoritmu, kantor, klub malam, film, iklan, atau bahkan konser band kesukaanmu. Ada satu kesamaan yang banyak dari kita mungkin gak notice. Mereka gak sembarangan naruh lighting. Kalau pencahayaannya nggak sesuai, ini bisa bikin kelihatan, bisa bikin mood berantakan atau bikin orang nggak nyaman di suatu ruangan. Lighting itu emang se-annoying itu kalau misalnya dipakai nggak sesuai sama peruntukannya. Nah, tapi untungnya, paham soal lighting itu bukanlah hal yang susah. Kalau kamu tahu, di dalam ruangan, secara fungsi, lighting ini dibagi menjadi 3 kategori. Nah, ini adalah base layer yang fungsinya sederhana, menggantikan cahaya matahari di malam hari dan bikin kamu jalan tanpa nabrak-nabrak barang di sekitarmu. Ambience light ini sifatnya nyebar ke seluruh ruangan. Contohnya downlight, chandelier, standing lamp, LED strip, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sebenarnya kita itu pakai ambience lighting di satu ruangan, tapi cuma satu downlight besar yang ada di plafon. Ini semua ada alasannya. Karena zaman dulu, punya cahaya ruangan itu sesuatu yang mahal banget. Bayangin waktu abad 18 dulu, jauh sebelum bohlam ditemukan. Umat manusia itu harus berburu paus cuma buat nyalain lampu. Nah, tapi zaman udah berubah. Dan aku rasa kita sekarang udah masuk ke zaman golden age of lighting. Banyak lighting murah yang bagus-bagus dan sangat aksesibel. Dari yang super basic sampai yang... iya, kalian nilai sendirilah. Sesuai namanya, task lighting ini dipakai buat bantu kamu ngerjain tugas yang spesifik. Contohnya lampu belajar atau table lamp yang di restoran. Nah, kamu inget gak waktu kamu datang ke restoran, itu kan di mejanya kan ada kayak lampu kecil itu. Nah, lampu itu bisa dikategorikan sebagai task lighting karena fungsinya buat menerangi kalian ketika baca menu atau ketika lagi makan, biar kalian gak salah ambil makan ke piring orang. Action lighting, fungsinya buat narik perhatian ke objek atau tekstur tertentu di dalam satu ruangan. Let's say kamu punya poster. Nah, poster itu bisa dibikin stand out kalau kamu ngasih action light di atasnya. Nah, sebenarnya memperbanyak ambience dan task lighting ini udah cukup kok bagi sebagian besar dari kita buat menghiasi ruangan. Tipsnya, pokoknya jangan ngandelin satu lampu gede di atas plafon. Kayak orang-orang biasa sebut big overhead lights. Dia tuh kayak menyinari bener-bener seluruh ruangan gitu dan... kamu tahu vibes-nya rumah sakit? Nah, kayak gitu itu. Jadi biar vibes ruangan kalian makin santai dan hangat, jangan lupa pilih lampu dengan temperature warna di kisaran 2700 sampai 3500 Kelvin. Tapi, wait, Kelvin itu apa sih? Nah, Kelvin itu adalah satuan internasional buat mengatur suhu. Di industri lampu, kita biasa pakai satuan Kelvin ini buat nentuin warna lampu. Nah, buat sejarah Kelvin itu sendiri, nanti deh kalau ada waktu, aku akan bahas lagi lebih lanjut di next video. So, jenis lampu udah, color temperature juga udah. Nah, ada satu lagi detail yang kadang-kadang sering ke-skip sama orang-orang, yaitu CRI. Nah, CRI sendiri itu apa sih? Nah, CRI itu adalah Color Rendering Index. Angka CRI ini nentuin seberapa akurat lampu buat nampilin warna asli dari objek di sekitarnya. Usahain cari lampu yang CRI-nya tinggi, biar enak di mata dan enak juga di kamera. Nah, sampai sini pasti udah paham lah ya soal lighting. Mungkin itu aja kali ini, dan karena ini video YouTube pertamaku, selamat datang. Nah, kedepannya di sini aku bakal bahas soal lighting dan ya apapun yang ada di sekitarnya deh. Jadi jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.